Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan wawancara dengan Kak Anggi Destiani yang akan kami panggil Kak Anggi ya. Apakah Kak sudah siap? Siap. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan seputar masalah gizi pada anak. Yang pertama akan dibacakan oleh Nima Gida Alfas. Permisi, sebelumnya Kak, saya izin bertanya. Menurut Kakak, gimana ciri-ciri anak yang kekurangan gizi? Terima kasih. Oke, ini langsung aku jawab ya. Iya. Jadi sebelumnya kurang gizi itu dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi anak yang telah berlangsung sejak lama. Nah, kurang gizi ini bisa dipengaruhi kalau anak itu sering mengalami penyakit infeksi. Nah, akibatnya kurang gizi ini pada anak membuat pertumbuhan sama perkembangannya itu terganggu. Nah, ciri-cirinya apa? Secara garis besar, kurang gizi ini umumnya mempunyai berat badan kurang atau underweight, terus kurus atau wasting, pendek, stunting, serta kekurangan vitamin dan mineral. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bilkis Fadila. Kak, izin bertanya, apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya masalah gizi pada anak? Anak yang mengalami masalah gizi ini banyak sebenarnya. Cuman di sini aku mau jelasin beberapa faktor. Itu ada 4. Yang pertama itu masalah ekonomi. Nah, kenapa masalah ekonomi ini bisa menyebabkan faktor gitu? Karena rendahnya ekonomi ini merupakan salah satu faktor yang sangat dominan yang dialami oleh banyak keluarga. Jadi tidak terpenuhinya pangan itu sendiri. Terus yang kedua itu dari pendidikan orang tua. Jadi kalau misalkan rendahnya tingkat pendidikan orang tua itu bisa kurangnya pengetahuan tentang gizi ke anaknya gitu. Jadi menyebabkan banyak masalah gizi. Terus yang ketiga itu ada sanitasi. Sanitasi ini kurang, kalau misalkan sanitasinya kurang baik di dalam rumah itu bisa berimbas kepada kondisi anggota keluarganya, terlebih juga anak-anak, karena anak-anak ini merupakan salah satu yang sangat rentan terhadap penyakit gitu kan. Terus yang terakhir itu perilaku orang tua. Nah, banyak banget orang tua itu yang beranggapan kalau dirinya itu yang paling tahu gitu. Sebenarnya mereka itu masih perlu bantuan atau edukasi atau penyuluhan atau bimbingan dari ahli gizi atau dari beberapa tenaga kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi yang dialaminya. Tuh. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Jasmine Janeta Wijaya. Izin bertanya, makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh balita? Balita sendiri kan itu bayi di bawah umur 5 tahun ya. Ada beberapa makanan yang tidak boleh gitu. Jadi seperti makanan-makanan padat yang masih bisa belum dicerna oleh tubuh kita kayak popcorn, kacang atau permen yang masih keras, terus juga makanan yang potongannya masih besar, terus juga seperti makanan-makanan fast food atau kayak McD kayak gitu istilahnya. Karena ukuran sama bentuk dan kepadatan makanan ini sangat tidak disarankan untuk balita karena dia belum bisa dicerna dengan sempurna, terutama bayi yang berusia 5 tahun ke bawah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifaldi. Maaf Rivaldi, suaranya nggak terdengar.
boleh di chat box aja untuk pertanyaannya, soalnya masih nggak terdengar dulu. Oke, aku bantu jawab pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi anak yang kurang gizi ya. Jadi sebenarnya untuk mengatasi anak yang kurang gizi ini itu disesuaikan kepada tingkat keparahan anak itu sendiri. Nah, kalau misalkan bayi yang di bawah 6 bulan ini atau yang termasuk dalam kategori kurang gizi atau kurus, itu pada dasarnya tidak ada penambahan olahan makan bayi lainnya. Nah, penanganan yang tepat itu harus fokus pada ASI karena usia ini masih dalam masa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian pemberian ASI ini sebaiknya itu lebih sering dari biasanya dan hindari langsung memberikan susu formula yang dicampur ASI untuk mengatasi masalah gizi. Kemudian untuk bayi yang di atas 6 bulan itu disarankan untuk secara bertahap meningkatkan asupan energi, protein, karbohidrat, cairan, vitamin, serta mineralnya guna mengatasi kurang gizi atau yang biasa kita sebut MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya ini untuk menambah berat badan dan memperkuat sistem imunnya agar bayi itu tidak beresiko tinggi mengalami infeksi. Nah, terus juga ada cara lain dalam mencegah masalah kurang gizi ini dengan memberikan makanan dengan gizi seimbang sesuai dengan tumpeng gizi seimbang. Misalkan kalau kalian tahu itu ada 4 kelompok makanan utama yang terdiri dari buah-buahan dan sayuran, terus makanan yang sumber karbohidrat, terus makanan sumber protein, sama produk-produk susu. Pertanyaan terakhir nih Kak, seberapa besar sih Kak presentasi anak yang tumbuh dengan gizi buruk? Kalau misalkan aku tadi baca itu, aku baca di hasil Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018 itu menunjukkan 17,7% bayi yang di bawah usia 5 tahun atau balita itu masih mengalami masalah gizi. Nah, ada beberapa masalah gizi kan banyak ya. Cuman angka yang gizi buruk ini atau gizi kurang ini itu sebesar 3,9%, jadi masih di bawah batas gitu kan. Nah, terus juga sebagai informasi nih, kalau misalkan dalam 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK itu sangat penting banget. 1000 hari kehidupan itu dimulai dari sejak janin, dalam kandungan, hingga berusia 2 tahun. Itu kehidupan bayi merupakan usia yang paling emas untuk tumbuh kembang anak. Baik Kak, terima kasih atas informasi yang telah Kakak sampaikan. Terima kasih juga atas kesempatan dan udah ngeluangin waktu buat wawancara sama kita. Saya tutup wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.